Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Apa kabar teman-teman? Video kali ini saya akan mengulas mengenai Q&A seri kedua. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab? Simak video ini sampai selesai. Langsung saja, pertanyaan pertama. Saya akan scroll ke bawah dan saya akan memilih pertanyaan apa saja yang mewakili mungkin ya, yang nanti akan saya jawab. Oke, yang pertama pertanyaan dari Kak Feby Veronica. Bang, kok saya order rejected dan suspend ya? Pertanyaan seperti ini juga sering saya temukan di kolom komentar ya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, bisa saja teman-teman menggunakan dua akun ya, akun syariah dan akun reguler. Nah, masalahnya di situ. Misalkan saya pakai akun syariah, kemudian saya order atau beli atau jual di saham atau emiten yang konvensional atau belum masuk syariah, maka akan otomatis rejected atau tertolak dan kena suspend. Jadi berbeda akun ya. Jadi kalau kita mau beli saham perbankan ya pakai akun reguler, jangan syariah. Begitu juga kalau kita mau beli akun misalkan Indofood atau Java, itu kan masuk syariah, bisa kita pakai akun reguler ataupun akun syariah. Seperti itu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, bisa saja itu order atau harga yang kita pasang itu nggak match atau nggak masuk antrian. Bisa terlalu murah ya dari order book teman-teman investor yang lain. Jadi misalkan di broker summary-nya penawarannya mungkin di harga 10.000, mbaknya atau kakaknya atau teman-teman itu nawarnya di harga 9.900, ya pasti nggak, yang akan didahulukan ya 10.000 harganya, makanya nggak match, makanya terrejected, tertolak. Oke, pertanyaan yang kedua dari Kak Frumen Seda. Mohon bantuannya Kak, kenapa proses registrasi iPod saya selalu gagal? Sudah sebulan dicoba tapi gagal. Setiap unggah foto selfie selalu gagal dan time out. Saya disarankan untuk registrasi di iPod Go. Apakah saya akan mendapatkan RTN saya melalui iPod Go? Apakah ketika daftar di iPod Go bisa login juga di iPod? Maaf, saya pemula. Mohon bantuannya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas atensinya Kak Frumen Seda. Oke, saya langsung jawab. Sebaiknya teman-teman itu untuk registrasi itu masih menggunakan aplikasi atau akun iPod Go ya teman-teman. Jadi untuk yang iPod karena baru mungkin masih banyak trouble ya untuk registrasi. Lah, ketika kita sudah berhasil registrasi di iPod Go dan mendapatkan akun username, itu sama, bisa digunakan login di iPod juga, di seluruh iPod Indo Premier, baik itu iPod P, iPod Fun, iPod yang terbaru itu, dan iPod Go. Jadi daftarnya registrasinya di iPod Go. Nanti kita bisa menggunakan iPod Go, iPod dan iPod lainnya ya. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Kak Evi Faruh. Bang, bikin video cara beli jual ETF di iPod dong. Jadi Kak Evi Faruh, ETF itu adalah sama instrumen investasi juga atau sebuah produk juga ya. Lebih tepatnya ETF itu produk reksadana indeks saham. Jadi cara jual belinya sama dengan beli reksadana pada umumnya atau beli produk saham pada umumnya. Cuma berbeda di produknya saja. Itu setahu saya ya Kak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Simon Aladin. Lebih tepatnya timing atau cara yang tepat saat kita jual dan beli saham. Jadi saya menjelaskan kepada teman-teman investor pemula atau yang baru mau mencoba, seperti video yang saya sering jelaskan di sebelumnya. Jadi sebelum kita memulai membeli saham itu kita harus tahu tujuan kita jangka pendek apa menengah apa panjang. Lah kalau jangka menengah sampai panjang dan kita mainnya pengen aman, kemudian jika kita juga masuk investor pemula, sebaiknya
kita tidak usah menggunakan indikator-indikator yang terlalu rumit, cukup menggunakan indikator titik support dan titik resisten. Nah, apa itu titik support dan titik resisten sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mr. Big Boss, Bang, minimal pembelian reksadana pasar uang di iPod berapa? Jadi pada intinya atau pada umumnya pembelian reksadana, semua produk reksadana ya, baik pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham dan indeks saham, itu minimal pembeliannya itu tergantung dari masing-masing yang menjual. Ada yang bisa 100.000, ada yang minimal 500.000, 1 juta. Tapi kebanyakan yang saya tahu kita bisa beli 100.000. Nanti dipecah, misalkan harga per unitnya itu 1.500 ya, 100.000 dibagi 1.500, kita mendapatkan berapa unit, seperti itu ya teman-teman. Keuntungan dari main saham, saya kalau boleh saya koreksi ya, jangan istilah main ya, tapi nabung atau membeli gitu ya, kayaknya lebih enak gitu. Keuntungan dari investasi saham itu ada dua, yaitu dari dividen atau imbal hasil setiap tahun yang kita terima dari emiten atau perusahaan tersebut, kemudian dari selisih harga atau dari capital gain. Misalkan hari ini saya beli saham Rp1.000, besok saya jual di harga 1.200, ya kita untung 200, itu namanya capital gain. Dari Mas L Gaming, tolak ukur fundamental perusahaan baik itu gimana? Jadi sebenarnya saya pun masih pemula dan banyak sekali buku-buku teori-teori yang menjelaskan tentang fundamental perusahaan. Mungkin secara sederhana saja, kalau saya pribadi itu saya menggunakan satu market cap atau modal keseluruhan perusahaan. Semakin besar market cap atau market capitalization, jumlah uang beredar di perusahaan tersebut, semakin kuat juga, bonafit juga perusahaan tersebut. Kemudian net profit, semakin besar dan bertumbuh setiap tahunnya net profit ya, keuntungan bersih perusahaan tersebut, berarti perusahaan tersebut mampu menghasilkan penjualan yang bagus dan konsisten. Kemudian yang ketiga itu kita bisa lihat dari rasio hutangnya. Idealnya atau rasio hutangnya lah 1:1, atau kalau di bawah 1 semakin bagus. Dari antara hutang dengan modal dengan aset itu 1:1. Kalau kurang dari aset ya semakin bagus, artinya hutangnya kan semakin kecil. Kalau lebih dari 1, 2, 3 berarti kan secara secara rasional, secara logika itu kan berarti hutangnya lebih gede daripada aset yang dimiliki. Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fikri Anor, pada saat pencairan apakah langsung masuk ke rekening atau nunggu berhari-hari? Sepengetahuan saya ya, saya 2 atau 3 kali menarik dari RDN ke rekening saya itu tidak lebih dari 5 menit di hari kerja, itu langsung bisa masuk ke rekening asli kita dan bisa dicairkan lewat ATM. Jadi sangat cepat. Kemudian pertanyaan dari Mas Denny Purnomo, ini pada saat registrasi online ya, tentang mengisi identitas. Jadi teman-teman, satu, jika teman-teman yang belum punya NPWP sepertinya itu bisa karena kondisional. Kemudian jika ada pekerjaan teman-teman atau pekerjaan orang tua yang harus diisi dan tidak ada pada daftar kolom, sebaiknya diisi lainnya saja. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang pada saat sudah registrasi, teman-teman sering bertanya ya, kapan RDN atau akun kita aktif? Jadi idealnya itu teman-teman menunggu 5 hari kerja atau 1 minggu setelah registrasi. Biasanya kalau cepat ya 1-2 hari, kalau rata-rata ya 1 minggu, paling lama mungkin 2 minggu. Itu kalaupun sistemnya agak trouble atau ada salah satu identitas kita yang belum terverifikasi. Oke, the last question, ada salah satu atau sering juga ya menjelaskan bagaimana timing kita untuk kita membeli dengan tepat. Jadi kembali lagi ke tujuan masing-masing ya.
Kalau ke investor jangka menengah panjang, silakan menggunakan indikator garis support atau titik support dan juga titik resisten atau garis resisten, itu saja cukup. Dan juga dikenali juga historis pergerakan harganya, laporan keuangannya 5 tahun ya minimal ke belakang, lebih bagus lagi 10 tahun ke belakang. Untuk yang tujuannya trader jangka pendek, ada beberapa indikator tambahan. Kalau saya sendiri menggunakan indikator MA moving average, yaitu kalau menengah itu juga MA 100 dan MA 200, atau bisa juga MA 100 dan MA 50. Kemudian garis stokastik juga, kemudian indikator MACD juga. Itu waktunya, rentang waktunya itu tergantung kita ya, butuh kalau 1 tahun ya menggunakan MA 100 dan MA 50 atau bisa kurang. Kemudian juga kalau 6 bulan juga mungkin MA 50 sama MA 30, seperti itu ya teman-teman. Untuk yang video caranya gimana sudah saya upload dan jelaskan di video saya yang sebelumnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanya lagi di kolom komentar. Mohon maaf teman-teman, untuk yang teman-teman mau join, kebetulan di grup WA sudah penuh ya. Teman-teman bisa dialihkan ke grup Telegram. Di sana teman-teman bisa diskusi, saling tanya sesama investor. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.